Hai guys, percaya nggak dengan sebuah keajaiban? Iya, hidup ini banyak loh keajaibannya, termasuk di dalam pernikahan. Ada banyak keajaiban di dalam pernikahan yang kita nggak pernah tahu. Dan hari ini aku mau kasih tunjuk keajaibannya. Seperti gelas ini guys, warnanya hitam. Coba kita mau lihat keajaiban apa yang ada di sini. Oke guys, yuk sini guys. Oke guys, inilah keajaiban di dalam sebuah pernikahan. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, ada banyak ujian, ada banyak pergumulan, bukan berarti masalah itu menjauhkan kita, tapi justru masalah itu mendekatkan kita, dan itu akan menjadi indah. Walaupun penuh dengan kegelapan, ada air panas di dalamnya. Lihat guys, bukan membuat kita semakin jauh, tapi membuat kita semakin dekat dengan orang yang kita kasihi. Oke guys. Inilah keajaiban dari sebuah kehidupan. Apakah kamu percaya guys akan kehidupan dalam rumah tanggamu? Oke guys, permasalahan semakin membentukmu untuk menjadi keluarga yang indah, seperti gelas ini. Tolong, Pak. Keren ya? Jelek lah. Oke guys. Inilah keajaiban dalam pernikahan. Ada banyak masalah di dalam keluarga, ada banyak masalah yang kita hadapi. Masalah bukan membuat kita semakin jauh, tapi masalah membuat kita semakin dewasa karena kita akan menuju kepada kelas yang lebih tinggi. Nggak heran ya, suami istri itu ribut ataupun berantem. Ya nggak nah? Karena itu justru akan mendewasakan papa sama mama ya. Ini dikasih lampu. Iya dong, biar terang. Jadi ini guys ya, tadi yang gelap sekarang berubah menjadi indah, dan ini terus dan menjadi indah. 6 tahun yang lalu mama. Nah, ini perjalanan kisah pernikahan kita 6 tahun yang lalu guys. Ini papa pakai adat Batak. Bagus kan guys? Ada yang gambar apa aja, Pak? Kasih tahu warga. Bapak kasih ada yang gambar apa? Gambar pernikahannya apa lah? Itu kayak mana caranya? Oh, makasih ya. Tuh guys, semakin bening kan gelasnya, semakin bersih. Semakin hari kita akan semakin itu dikikis. boleh dicuci. Bisa dicuci, nggak ada masalah. Sama guys, seperti dalam pernikahan. Ya, gesekan demi gesekan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Masalah bukan membuat kita semakin jauh, tapi justru masalah itu membuat kita semakin dewasa. Oleh sebab itu, kalau menghadapi masalah, jangan lari dari kenyataan. Masalah harus dihadapi. Aku lihat ini loh. Dan kamu akan menemukan banyak keajaiban di dalam pernikahan. Ya, dari perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, itu semua akan membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Kunci pernikahan yang pertama, sebagai seorang suami, dia harus mengasihi istrinya. Sebagai seorang istri, dia harus menghormati suaminya. Oke guys? Iya, nanti dia berubah. Nah, semuanya terbentuk menjadi lebih baik. Ini guys, keajaiban pernikahan. Kalau beda ini? Kalau nggak ada airnya hitam kayak tadi. Dia akan tetap hitam, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah kehidupan kita. Dalam pernikahan konflik akan terjadi. Tapi konflik itu akan membuat kita semakin dewasa dan kita semakin mengenal pasangan kita. Bukan hanya menerima perbedaan, tapi juga menerima persamaan. Biar ini menjadi bumbu dalam pernikahan, menjadi indah. Lagi guys, kalau ini dikasih kopi, tentu akan berbeda rasanya. Oke, kami bersyukur ada 2 anak yang Tuhan percayakan.
ada Nana dan juga Vano. Mereka adalah anak-anak istimewa. Bisa. Itu Vano guys. Kalau yang ini namanya Nana. Oh guys, semakin terbentuk dengan sempurna. Sempurna mau. Bagus kan guys? Enggak. Panas ya. Kalau dikasih kopi aromanya pasti akan berbeda. Oke guys, keajaiban demi keajaiban akan semakin muncul. Pernikahan itu istimewa. Nikah itu enaknya cuma 5%. Yang 95% enak banget. Enak pol. Enak pol. Pol. Lagi punya 2 orang anak yang super. Apalagi ada 2 orang anak super. Super. Super istimewa. Super galak. Super rempongnya. Super bisa hilang. Dan itu semua adalah anugerah. Kita Ini senang teman-teman. ya berbicara tentang mendidik anak, kita memang nggak pernah sih ya ada sekolahnya mendidik anak, tapi bukan berarti kita nggak bisa menjadi lebih baik. Ya oke lah, mungkin orang tua kita mendidik anak dalam keterbatasan itu kurasa udah yang terbaik. Nah, generasi kita yang sekarang harus lebih baik dari orang tua kita. Kenapa? Karena kita sudah banyak belajar, kita banyak diperlengkapi, dan tentunya itu akan menolong kita menjadi lebih. Paling tidak, kita nggak bisa memperbaiki generasi di atas kita bisa memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Itulah pernikahan. Pernikahan itu unik dan menarik. Oke guys, dia sudah semakin sempurna hasilnya. Lampunya coba arahnya agak gelap. Karena Kok jangan kuning, Pak. Pasti putih lampunya, Pak. putar jari kanan. Akhir tips membangun rumah nikah. Yang pertama, pastikan bahwa kau menikah dengan orang yang sepadan. Ya, sepadan. Karena Sebadan itu apa? sepadan itu sama. Sepadan sama. Dan kita harus menganggap mereka adalah orang yang Tuhan pilihkan. Orang yang terbaik yang ada padamu adalah yang ada padamu hari ini. Yang kedua, yang pertama sepadan, yang kedua adalah tentunya orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang mencintaimu. Ada satu cerita guys. Jadi ceritanya memilih yang terbaik. Suatu kali ada seorang anak ingin memilih jodoh dan dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, gimana cara memilih jodoh?" "Oh, sangat sederhana sekali." "Oh, sederhana?" "Iya." "Apa yang bisa aku lakukan, Pak?" katanya. "Oke, di sini adalah taman bunga." Gitu ceritanya, karena di sini ada taman bunga, silakan kamu petik salah satu bunga yang menurut kamu yang paling bagus katanya. Tapi syaratnya kamu tidak boleh menoleh dan berbalik ke belakang. Jadi kamu harus pilih salah satu dan kamu harus maju ke depan. Akhirnya si anak muda ini dia melangkah maju dan terus berjalan. Dia lihat bunga yang pertama bagus sekali. Tapi dia melihat ke depan lagi, ada yang lebih bagus lagi. Maju lagi, ada lagi yang lebih bagus. Dan maju terus. Dan dia melihat sangat bagus sekali. Dan dia melihat semuanya bagus. Sampai pada akhirnya dia tidak memilih satupun dari bunga itu karena semuanya bagus. Apa kaitannya guys? Kaitannya ketika kita mencari yang sempurna di dalam hidup kita, ketika kita mencari sesuatu yang sempurna, kita akan kehilangan yang lainnya guys. Karena kita akan terus mencari yang sempurna. Sempurna menurut kita akan berbeda dengan yang lainnya. Mungkin kita mencari orang yang sempurna, adakah? Gak ada orang yang sempurna. Kalaupun ada, mungkin mereka juga nggak mau sama kita, ya kan guys? Ya. Panas nih. Terus pelajaran yang kedua tadi, belajar mengucap syukur apa yang ada padamu hari ini, ya enggak? Enggak. Yakin? Syukur ketika istrimu bersamamu hari ini, ya kan? Enggak. Kamu nggak bersyukur kenapa? Entah. Syukuri guys, apa yang ada padamu hari ini adalah yang Baik. terbaik. Ya, kau bisa lihat yang di luar sana lebih baik menurutmu, tetapi belum tentu itu baik untukmu. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu itu adalah yang terbaik. Setuju? Enggak. Ya, si bocil, setuju? Enggak. Oke guys, thank you. Ini
cerita tentang gelas sih ya, tapi kita bisa merembet kemana-mana. Kalau gak ada air panasnya, Nggak bisa, dia harus tuntut dengan air panas. Oke guys, inilah kesempurnaan. aku nggak kesempurnaan. Udah transparan.